Yang ini? Oh, bukan, Pak. Coba perhatikan tempe pongkrek ini. Ini dia, Pak. Orangnya yang bikin saya nyangsang di atas pohon, Pak. Pada tahun 1941, di sebuah desa kecil, di daerah kota Gudeg, Yogyakarta, waktu itu masih negara Hindia Belanda. Dari keluarga yang sederhana lahirlah seorang bayi laki-laki, di tanggal 17 Agustus 1941. Tepat ketika Hindia Belanda menjelang masuk pada masa transisi perpindahan pemerintahan kependudukan Jepang pada tahun 1942. Bayi montok yang mungil itu terlahir dengan nama Supardi. Terlahir dari keluarga yang sederhana dan serba kesulitan akibat keadaan Perang Dunia Kedua yang sedang berkecamuk, membuat kehidupan Supardi kecil harus merelakan waktu bermainnya digunakan untuk membantu orang tuanya dalam menghidupi keluarga. Di samping itu ia juga harus membagi waktu untuk menempuh pendidikan dasarnya. Dengan pola tingkah laku yang lucu dan lugu sejak usia yang masih sangat muda, itulah awal bakat yang luar biasa yang dimiliki dari seorang Supardi, yang menunjukkan ketertarikan dan bakatnya pada dunia peran dan panggung komedian. Kendati pun kesulitan secara ekonomi, Supardi tumbuh menjadi dewasa yang bugar. Kesehatan tubuh Supardi tercermin dari bentuk tubuhnya yang tambun. Ketertarikan pada dunia komedian, dimulai dari panggung ke panggung. Hingga ia mempunyai julukan panggung sebagai Edi Gombloh. Mas Gomblok mama aja. Lebih tepatnya sebutan tersebut didapatkan ketika ia sedang berakting di panggung komedi. Sehari-hari di kampungnya, Edi Gombloh tetap dipanggil Supardi. Sebab jika dirinya tetap menggunakan nama Supardi ketika menjadi komedian, nampaknya terlalu formal dan justru tidak membuat penonton tertarik mendengarnya. Karir kepopulerannya menjadi seniman komedi, dimulai ketika bertemu dengan Benyamin Sueb. Pertemuan ini ketika Edi dan Benyamin mengisi acara lawakan di Kodam 5, di Jakarta tahun 1970. Masa lupa? Gombloh? Namanya jelek bener. Gombloh. Ketika perkenalannya dengan Benyamin Sueb semakin dekat, Edi Gombloh diajak gabung oleh seniman Betawi asli ini dalam grup komedi Trio Kambing bersama Doel Kamdi. Trio Kambing mendadak jadi sorotan penonton remaja ibu kota, khususnya anak-anak muda yang cinta dengan tema komedi. Berbarengan dengan bergabungnya Edi Gombloh di Trio Kambing, bersama Benyamin dan Doel Kamdi, ia juga ikut terangkat namanya sebagai komedian terlucu tahun itu. Alhasil grup komedi Trio Kambing menjadi laris. Banyak kantor media dan televisi mengundang mereka tampil. Nama Edi Gombloh semakin banyak dikenal publik melalui film-film komedi legendarisnya seperti Tiga Janggo, 1976. Sebagai komedian, dia memiliki kedekatan dengan Benyamin. Kedekatan dengan Benyamin bagaikan pinang dibelah dua, di mana ada film Benyamin, di situ pula ada peran Edi Gombloh. Dia mengenal Benyamin sejak masa awal berkarir. Edi biasanya tampil sebagai sosok lugu yang dijahili oleh Benyamin dalam film-film komedinya. Inilah alasan yang membuat nama Edi Gombloh dikenang sebagai sosok komedian tambun yang lucu dan lugu. Menurut Rudi Badil dalam buku Warkop, Main-Main Jadi Bukan Main, 2010, nama panggung Edi Gombloh semakin mengudara tatkala bermain dengan film Warkop, menjadi supir taksi. Uniknya film Warkop DKI selalu menempatkan peran Edi Gombloh menjadi supir. Misalnya Edi Gombloh dalam film Mana Tahan, 1979, GR, Gede Rasa, 1980, dan Manusia 6.000 Juta Dolar, 1981. Menurut sutradara Nawi Ismail, peran Edi Gombloh menjadi supir sangat pas dengan postur dan gayanya yang necis. Pernyataan itu cukup tepat, tak kalah para penonton merasa terhibur dengan peran Edi Gombloh saat menjadi supir dengan akting yang lucu, kebodoh-bodohan. Tahu dong, masa nggak tahu? Tempatnya bagus-bagus. Sosok seorang Edi Gombloh dalam film Warkop DKI tidak terlupakan. Oleh sebab, karena perannya menjadi supir dalam film-film Warkop DKI, seluruh personil lawakan,
pelawak legendaris Indonesia yang terdiri dari Dono, Kasino, dan Indro ini laris manis di pasaran. Ini gede apa kecil kan? Segede kucing. Segede kucing itu tutupan setan kan? Dia ngomong dulu. Sebagaimana pengalaman dan kedekatannya dengan Benyamin Sueb, Edi Gombloh juga dikenal sangat dekat dengan seluruh personil Warkop DKI. Menurutnya semua aktor Warkop DKI baik dan rendah hati. Tidak mencerminkan senioritas, apalagi sombong-sombongan prestasi, semuanya rata. Oleh sebab itu Edi Gombloh selalu nyaman apabila berperan bersama dalam film-film Warkop DKI. Edi Gombloh tutup usia pada tanggal 4 Agustus tahun 2022, dalam usia 80 tahun, di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibat penyakit komplikasi yang dideritanya, pasca terserang COVID-19 pada tahun 2021. Selama hidupnya, Edi Gombloh termasuk seniman komedi yang produktif. Hal ini tercermin dari daftar judul karya filmnya, yang seluruhnya berjumlah lebih dari 30-an film. Berdasarkan literasi dari berbagai sumber, selain tumbuh menjadi seniman komedian produktif, nama Edi Gombloh juga termasuk salah satu aktor dengan bayaran honor termahal pada zamannya. Jika teman-teman memiliki sedikit informasi tambahan mengenai keluarga Edi Gombloh, baik tahun pernikahannya dengan istrinya Martina Lubalu, ada baiknya berbagi dan menuliskan di kolom komentar sebagai tambahan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.